Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Makanya di antara bentengnya orang yang ketika Allah takdir ketemu Dajjal tapi dia ahli baca surat Kahfi hari Jumat, insya Allah selamat. Atau dia hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, insya Allah aman. Makanya kalau yang satu surat kita baca setiap Jumat, malam Jumatnya atau pagi atau siangnya. Yang untuk harian kita baca 10 ayat pertamanya saja. Kalau sering dibaca insya Allah aman. Ketika Dajjal datang, meskipun dia tidak ahli baca Kahfi dari Jumat, tapi dia hafal 10 ayat pertama. Dajjal datang, lalu kita bacain 10 ayat pertama dari surat Kahfi, dia tidak akan lama mendekat kita, dia kepanasan pergi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian, cobaan di saat masih hidup, maupun fitnah kematian. Dan kami semua dan semua keluarga kami, kerabat dan sahabat kami, istri dan seluruh anak cucu kami berlindung kepadamu dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita sampai di bab Awsafud Dajjal, sifat-sifatnya Dajjal atau ciri-ciri dan bentuk rupa daripada Dajjal. Sebelumnya kita diajari faktor penyebab kenapa kok diberi nama Dajjal. Dan sebelumnya juga diterangkan kenapa Allah tidak terang-terangan menyebutkan nama Dajjal di dalam Al-Quran, padahal ketika Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya, fitnah paling besar adalah dengan adanya Dajjal. Terus kemudian sebelumnya juga diajarkan doa berlindung dari fitnah Dajjal yang sunat dibaca setiap selesai baca tahiyat akhir sebelum salam. Arti doa itu sunat dibaca selesai baca tahiyat akhir dan sebelum salam. Bahkan makruh ketika tidak baca doa itu. Bahkan Imam Tawus bertanya kepada anaknya yang ketika sholat tidak baca doa itu, disuruh ngulangi sholat lagi biar baca doa itu.
Sesering mungkin kita baca, maka kita akan hafal. Intinya kita minta perlindungan kepada Allah, minta benteng kepada Allah, biar kita selamat dari siksa kubur, siksa api neraka, dan dari fitnahnya kehidupan. Contohnya ya ujian, cobaan, terus kita diberi musibah agamanya, nggak sempat ibadah, itu termasuk musibah. Ketika termasuk fitnah al-mahya, fitnah kematian, nggak siksa kubur, kalau mati ruhnya susah keluar dan seterusnya, nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dan seterusnya. So, fitnahnya dajjal, tipu daya dajjal. Ketika orang itu tidak dibentengi oleh Allah, meskipun imannya sudah beriman ya, tapi tidak Allah bentengi, maka dia tetap terhipnotis oleh sihirnya dajjal. Makanya Kanjeng Nabi dari saking sayangnya kepada umat sampai doa ini diajarkan. Padahal 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Nabi ngajar doa itu. Yang jelas diperuntukkan untuk umatnya. Padahal dajjal keluarnya nanti, tapi Nabi dan para sahabatnya sudah doa mulai sejak dulu. Padahal beliau semua sudah meninggal dunia, tinggal kita yang masih hidup. Apakah kita ini nututi masanya dajjal apa tidak? Makanya di Al-Quran ada ayat kemarin dijelaskan, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Surat Al-An'am ayat 108. Di hari dimana akan datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, itu tanda-tanda akhir zaman. Ketika tanda-tanda itu keluar, maka imannya seseorang yang sebelumnya belum beriman tidak akan bermanfaat, tidak akan ada gunanya. Atau imannya seseorang yang memperbaiki imannya juga tidak akan berguna, dalam artian tobatnya tidak terima. Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Turmudi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, salah satun idza kharajana, ada 3 perkara, ketika tiga perkara ini keluar di muka bumi, lam yangfa nafsan imanuha, imannya seseorang tidak berguna lagi. Lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya belum beriman kepada Allah, gara-gara 3 perkara ini muncul kemudian baru beriman, tidak ada gunanya. Sana sendiri dulu diajak beriman tidak mau, sekarang ada tanda-tanda kebesaran Allah keluar, kemudian baru beriman, tidak diterima imannya. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama khurujud dajjal, keluarnya al-masih dajjal. Yang kedua khurujud dabbah, keluarnya binatang dari dalam bumi. Kalau ashahul aqwal, pendapat yang paling sahih yang dimaksud binatang ini adalah induk atau anak daripada ontanya Nabi Soleh yang disembelih oleh umatnya, oleh kaumnya. Ini dimasukkan ke dalam batu oleh Allah, kemudian ditenggelamkan di dalam bumi. Banyak riwayat kemarin ya, ada yang bilang bahwa keluarnya binatang ini 3 tahap, 3 kali. Terutama dari dekat rukun Yaman sampai di makom Ibrahim. Ada yang bilang keluarnya dari dalam Bukit Sofa, tempat orang sa'i. Makanya Bukit Sofa itu munduk kayak orang hamil. Beda dengan Bukit Marwah, agak datar. Mungkin di dalam situ binatangnya yang membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Binatang kalau sudah keluar, imannya seseorang tidak ada gunanya lagi, karena binatang ini sudah mengetahui ketika tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke wajahnya orang beriman, maka langsung wajahnya memutih bersinar dan di antara kedua matanya bertulis mukmin. Ketika cincinnya Nabi Sulaiman dipukulkan ke orang kafir, langsung wajahnya orang kafir itu menghitam dan orang munafik itu menghitam. Terus di antara kedua matanya ada tulisan kafir. Itu seperti itu. Yang terakhir adalah tulu'u syamsi min maghribiyah, terbitnya matahari dari arah barat. Kalau sudah matahari Allah takdir terbit dari arah barat, berarti pintu tobat sudah Allah tutup. Orang Islam yang maksiat tetap tidak akan ada ampunan lagi. Ketika kemarin dijelaskan di Sawi ya, ketika matahari sudah terbit dari arah barat, tanda-tandanya malam harinya ini lama, terasa lama kayak 3 malam.
sampai orang itu bangun salat tahajud, tidur lagi, bangun lagi, masih lama. Jadi berasa kayak 3 malam dari saking lamanya. Itu biasanya keesokan harinya akan terjadi matahari tidak Allah suruh terbit dari timur lagi, tapi disuruh terbit dari arah barat. Saat itu pula pintu tobat sudah Allah tutup. Yang maksiat tetap tidak ada ampunan, tetap disiksa. Sisanya umur bumi untuk orang yang beriman sesudah matahari terbit dari arah barat itu adalah arba'una sana, tinggal 40 tahun orang Islam masih hidup setelah terbitnya matahari dari arah barat. Sesudahnya sisanya, dan umurnya bumi ini 120 tahun. Setelah matahari terbit dari arah barat, umurnya bumi tinggal 120 tahun lagi ke kiamat. Umurnya bumi tinggal 120 tahun lagi ke kiamat. 40 tahun sesudah terbit dari arah barat itu umurnya orang Islam. Setelah itu Allah habiskan orang Islam, Allah wafatkan ulamanya satu persatu, Allah wafatkan orang-orang yang ngerti tentang Al-Quran, tentang hadis. Disitulah yang dimaksud Quran diangkat ke langit. Sesudah itu orang yang dulunya ketika Nabi Isa keluar turun ke bumi mereka beriman, atau yang pura-pura beriman, mereka balik ke kafir lagi. Jadi 120 tahun dikurangi 40 tahun sisa 80 tahun. 80 tahun sampai menjelang akhir zaman, sampai menjelang kiamat, itu milik orang kafir. Jadi besok bumi ini sesudah Nabi Isa masih turun, semua agama yang ada di atas bumi ini Islam, satu aliran dalam komando Nabi Isa dan Imam Mahdi. Sesudah terbit dari arah barat 40 tahun orang Islam Allah wafatkan secara cepat. Sesudah itu 80 tahun berikutnya milik orang kafir. Sampai dikatakan kemarin sampai orang nikah, orang zina di tengah-tengah jalan, terang-terangan. Bahkan dikatakan paling baiknya manusia di saat itu adalah yang berzina di dalam rumah. Dari saking jeleknya. Kita bahas sekarang sifatnya. Kenapa kok kita sangat sunat baca doa itu ketika sholat? Karena orang itu lihat wajah Dajjal saja, kalau tidak Allah bentengi langsung sujud, terhipnotis, tidak sadarkan diri. Kalau dia ditakdir mati dalam keadaan itu, ya mati kafir. Makanya kita jangan sampai sok mentang-mentang sekarang kita KTP Islam, sholat tiap hari, jangan sampai sok. Kalau Allah tidak membentengi kita, naudzubillah min dzalik, kita lihat wajah Dajjal langsung bersujud kepada Dajjal, menganggap Dajjal Tuhannya. Gimana ciri-cirinya Dajjal? Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di sini. Ausafu Dajjal. An Hudzaifah, hadis riwayat sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Qala Rasulullah SAW, Ad-Dajjalu a'warul ain al-yusra. Dajjal itu buta sebelah mata, sebelah matanya. Kalau hadis riwayat Hudzaifah ini, yang buta adalah sebelah kiri, mata sebelah kiri. Ini tidak bisa melihat. Pijak sisi, piteng. Yang kanan itu melotot kayak mau keluar gitu, jadi serem. Ini menurut hadis riwayat sahabat Hudzaifah. Tapi kalau hadis riwayat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, yang buta itu sebelah mana? Dzakar Rasulullah SAW yauman baina dhuhranin nas al-masih dajjal. Faqala innallaha laisa bi'awar. Sesungguhnya Allah itu tidak pijak, tidak piteng, tidak buta sebelah matanya. Ala innal masihad dajjal a'warul ain. Sesungguhnya masih Dajjal itu pijak sisi matanya, al-yumna yang sebelah kanan. Ini perlu dipadukan. Kalau hadis pertama mengatakan yang pijak, yang buta mata kiri, ada yang bilang mata kanan. Intinya yang bisa melihat cuma satu ini nih. Jufalus sya'ar, rambutnya kusut, tidak rapi, acak-acakan. Ma'ahu jannatun wanar, Dajjal membawa surga dan neraka. Fanaru jannah, sebenarnya nerakanya Dajjal adalah surga. Wa jannatuhu nar, surganya Dajjal sebenarnya neraka. Jadi bagi yang ketepatan kelihatan surga, jangan didatangi.
yang kelihatan neraka didatangi aja itu surga aslinya. Jadi tipu daya Dajjal seperti itu. Dia mengaku dirinya Tuhan. Makanya dikatakan hadis riwayat Abdullah bin Umar, sesungguhnya Allah tidak picek matanya sebelah. Ketika anna ainahu inabatun tofiyatun, seolah-olah matanya Dajjal itu ibaratkan satu butir buah anggur yang gelap. Jadi kalau kita padukan ya, kalau memang yang picek ini yang mata kiri, yang mata kanan ini melotot kayak mau keluar, kayak buah anggur. Buah anggur kan gelap kayak gitu, serem buram tadi. Kayak ya, makanya dikatakan Dajjal orang yang bermata satu kalau menurut tafsiran kemarin dari 10 makna Dajjal, ada 10 maknanya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li anna la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal minhu ma'ahu naharani yajriyani. Dajjal itu besok ketika datang, katanya Rasulullah, aku ajarkan kepada kalian tentang Dajjal dan apa yang dibawa oleh Dajjal. Dia diiringi kedua sungai. Karena besok, kenapa kok ini bahasanya sungai? Besok 3 tahun sebelum Dajjal ini keluar, manusia ini krisis moneter, manusia ini kelaparan, manusia itu kehausan. Jadi makanya Dajjal membawa iming-iming. Kemarin kalau di kitab Fathul Mu'in Ianatul Thalibin membawa gunung roti dan gunung daging. Terus dia juga membawa 2 sungai. Ahaduhuma ra'yal ain ma'un abyad. Sungai yang satu warnanya berwarna air putih. Wal akhar ra'yal ain, menurut pandangan mata manusia yang melihat, narun ta'ajjud. Sungai yang satunya sungai yang mengeluarkan bara api yang sangat panas. Jadi sungai air putih sama sungai bara api yang sangat panas. Fa imma adrokanna, kalau riwayat lain fa imma adrokau ahadun, kalau ada seseorang mendatangi sungainya Dajjal ini, falyatin nahra alladhi yarahu naron, maka datangi sungai yang kelihatannya api, jangan datangi sungai yang kelihatannya air. Jadi dia membawa sungai air sama sungai api. Kalau kamu ingin mendatanginya, maka datangi sungai yang di mata kamu kelihatannya adalah api. Karena apa? Falyughammid, setelah kamu mendatangi sungai apinya Dajjal itu, kamu pejamkan matamu. Wal yuto'ti ra'sah, lalu tundukkan kepalamu. Fayashrabu, dan minumlah. Fa innahu ma'un barid, sungai apinya Dajjal sebenarnya air yang sangat dingin. Jadi tipu daya. Makanya di situ disebut fitnatut Dajjal. Wa anna Dajjal mamsuhul ain, dia buta sebelah matanya. Alaiha dhafaratun walidatun, matanya ada selaput kulit yang tebal. Jadi matanya itu kayak ada selaput kulit yang tebal. Maktubun baina ainaihi kafirun, yang di antara kedua matanya tertulis kafir. Ini kalau hadis Nabi, di antara kedua matanya tertulis kafir. Ada salah seseorang itu, ya guru-guru kita itu mimpi ketemu Dajjal, seluruh tubuhnya itu ada tulisan kafaro, kafir. Dia sangat sakti, dia ya, namanya manusia, postur tubuhnya kayak kita lah, tapi dia namanya punya daya magic, dia bisa seperti raksasa, jalan secepat kilat, namanya sakti. Maktubun baina ainaihi kafir yaqra'uhu kullu mu'min katibun wa ghairu katibin. Tulisan kafir yang ada di antara kedua mata Dajjal itu bisa dilihat oleh orang yang tahu baca maupun orang yang tidak tahu nulis. Orang yang tahu nulis maupun orang yang tidak tahu nulis pasti kelihatan tulisan itu. Qala al-Hafidz Abu Khattab, teruskan ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, beliau pernah mimpi, Kanjeng Nabi itu pernah mimpi. Mimpinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahyu. Mimpinya semua nabi itu wahyu. Makanya Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anak ya jadi wahyu, jadi perintah. Makanya anaknya suruh sembelih beneran.
Kalau Nabi mimpi itu wahyu perintah Allah. Ini suatu saat Rasulullah SAW pernah bercerita, sambil ngerokok tidak apa-apa biar nak ngantuk. Biar nak ngantuk tidak apa-apa, dot. Kalau ingin tidak ngantuk lagi ya disiram pakai kopi matanya. Paling ada tentara Dajjal niup, paling ngantuk mah, malah tidak ngerti ciri-ciriku. Biar tidak paham ciri-ciriku, biar tidak tahu resepnya, ilmunya. Usahakan setiap Jumat kita belajar baca surat Kahfi. Ya memang awalnya orang pertama kali baca itu berat dan lama, paling 30 menit ya, 25 menit. Tapi kalau sudah sering seperti saya jadi 10 menit. Saya punya Kiai Al-Maufullah Kiai Abdul Ali bin Abdul Jalil. Beliau istiqomah setiap habis selesai sholat Jumat itu sholat di masjid, lalu baca Kahfi di masjid, nah langsung turun. Tapi saya niru sampai sekarang tidak bisa. Kiai saya Al-Maufullah Kiai Abdul Alim ini mulai masih mudanya sampai sepuh, sampai wafat, beliau istiqomah habis sholat Jumat baca surat Kahfi di pinggir tangganya masjid 15 menit, baca Kahfi 3 kali, berarti 5 menitan ya. Tapi bacanya ya itu normal, ya nak ngebut itu. Tapi namanya orang istiqomah, Allah kasih kelebihan karomah yang berupa toyuz zaman, bisa melipat waktu. Yang dilakukan oleh orang umum ini lama tapi berasanya sebentar. Jadi baca Kahfi cuma 15 menit 3 kali. Kalau versi kita mungkin 20 menit ya. Tapi orang yang diberi toyuz zaman bisa melipat waktu. Bahkan anaknya sendiri pernah bercerita kepada saya. Tapi tidak saya sebut namanya karena orangnya masih hidup. Kalau anaknya, beliau pernah cerita sendiri kepada saya. Saat saya baca surat Al-Fatihah 100 kali ya, 1 putaran tasbih berarti 100 ya. Baca surat Al-Fatihah 100 kali. Tapi saya lihat jam tangan saya itu 1 menit. Sampai saya tidak percaya. Kemudian saya ulangi lagi, saya baca 100. Bacanya biasa, bukan ngebut tuh cepet-cepetan, bukan. Terus saya lihat menitnya jam ini juga 1 menit. Sampai ketiga kalinya saya nyoba lagi baca Fatihah 1 putaran tasbih. Setelah itu saya lihat jam saya, ya lebih 1 menit. Itu namanya apa? Katanya Gus, itu katanya beliau. Terus saya jawab, itu namanya toyuz zaman, Mas. Itu melipat waktu. Jadi dengan diberi kelebihan sama Allah bisa melipat waktu. Jadi seharusnya dilakukan oleh orang umum itu lama, tapi oleh orang yang Allah beri kelebihan bisa sebentar. Semenit itu bisa dapat 100. Kalau dimasukkan ke akal, karomah itu tidak ada yang masuk akal. Mukjizat itu tidak ada yang masuk akal. Namanya khariqul adat, menyalahi adat kebiasaan manusia. Itu anaknya, yaitu baca Kahfi 15 menit 3 kali, anaknya baca Fatihah 100 kali, dibaca cuma semenit. Ini tidak usah dimasukkan ke akal. Dulu sahabat Nabi Sayyidina Utsman, Imam Bukhari itu ngatamkan Quran di dalam sholat, ya 2 rakaat cuma 15 juz rakaat pertama, 15 juz rakaat kedua. Itu tidak selama kayak kita khotmil Quran dari pagi sampai zuhur. Sholatnya normal kayak kita sholat 5 menit itu, tapi bisa hatam Quran. Berarti orang yang kayak gitu, orang yang istiqomah, yang Allah beri kelebihan toyuz zaman, bisa melipat waktu. Ada istilah lagi toyul ardi, melipat bumi. Dajjal besok bisa toyul ardi, tapi pakai sihir, melipat bumi. Dari Jawa Timur ke Jawa Barat bisa sedetik, sekejap mata. Dari Indonesia ke Saudi bisa 1 detik. Itu namanya toyul ardi, melipat bumi. Kayak dulu ada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam itu, Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam pernah, beliau itu butuh singgasana Ratu Balkis. Ada enggak yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis cepat? Ada yang usul,
saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis, katanya jin ifrit. Wa qala ifritu minal jinni ana atika qabla yartadta qabla an takuma mim maqamik. Katanya jin ifrit bilang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis, istana kerajaan Ratu Balkis saya pindahkan ke sini. Kursi duduknya Ratu Balkis saya pindahkan ke sini sebelum Anda beranjak dari tempat duduk. Sudah ada itu. Ada nggak yang lebih cepat dari jin ifrit? Katanya Nabi Sulaiman. Ada manusia yang bilang, ana atika qabla yartadda ilaika tarfuk. Saya bisa mengembalikan singgasana Ratu Balkis ke sini, ngambilkan singgasana itu sekedip mata. Ketika mata Anda berkedip langsung ada. Itu kayak dulu ada yang kayak gitu. Di zaman Nabi Sulaiman, manusia yang kayak gitu diberi kelebihan gitu. Itu kelas masih belum Nabi Sulaiman. Dari situ Nabi Sulaiman orangnya bijaksana. Beliau tidak mentang-mentang jadi nabi kemudian ya mindah sendiri, ngasih kesempatan ulama-ulama yang lain, ulama dari bangsa jin, ulama dari bangsa manusia. Simbolannya gitu. Jin bisa sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya sudah ada. Sementara manusia bisa sebelum Nabi Sulaiman membuka matanya dari berkedip langsung ada. Seperti itu. Kita balik ke kisah Dajjal lagi. Ketika Rasulullah SAW bercerita, aroni lailata fil manam indal Ka'bah, katanya Rasulullah SAW, aku pernah bermimpi di sebuah malam. Di dalam tidurku aku melihat aku sedang ada di sisi Ka'bah, katanya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam mimpi Rasulullah, faidan rajulun adamu, aku menjumpai seorang pria yang berkulit sawo matang. Jadi Adam itu artinya manusia yang berkulit sawo matang. Ka'ahsani ma tara min udmir rijal, sebagaimana kamu melihat manusia paling indah dari kulitnya laki-laki. Tadribu limmatu baina mankibaihi, laki-laki yang aku jumpai yang berkulit sawo matang itu rambut panjangnya melampaui kedua pundaknya. Laki-laki yang aku jumpai dalam mimpiku itu rambutnya panjang, terus dari saking panjangnya sampai melampaui kedua pundaknya, kedua bahunya. Rajilus sya'ar, berombak rambutnya antara keriting dan lurus. Berombak ini berarti rajilus sya'ar, rambutnya berombak. Diarani keriting ya ndak keriting, lurusnya ndak lurus. Rajilus sya'ar, rambutnya berombak, bergelombang. Yakturu ra'suhu ma'an, dari rambutnya menetes air, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadi'an yadahu ala mankibai rajulaini, lalu tangannya pria itu yang punya rambut berombak, tidak keriting, tidak lurus itu, tangannya diletakkan di kedua pundaknya dua pria. Ada dua pria dipegang kedua pundaknya oleh pria tersebut. Wa huwa yatufu bil bait, pria yang aku lihat itu sedang tawaf di Baitullah, di Ka'bah, muteri Ka'bah. Fakultu man hadha, lalu aku, katanya Rasulullah, bertanya kepada orang-orang yang ada di situ, man hadha, siapa pria itu? Faqalu, lalu semua orang menjawab dalam mimpiku, wal masihu ibnu Maryam, dia adalah Nabi Isa al-Masih, putra Siti Maryam binti Imran radhiyallahu anhuma. Wa ra'aitu wara'ahu rajulan ja'dan qataton a'warul ainil yumna, dan aku juga melihat di belakang pria itu yang disebut Isa al-Masih itu ada seorang pria yang keribu, yang keriting rambutnya dan buta sebelah matanya, yaitu yang mata sebelah kanan. Ka'asbahiman ra'aitu minan nas bi bani Qattan, orang yang saya lihat, pria yang kedua yang di belakang pria pertama itu agak mirip dengan pria yang bernama Ibnu Qattan.
Abdul Uzza bin Qattan al-Khuzai. Ibnul Qattan itu Abdul Uzza bin Qattan al-Khuzai. Wa wadi'an yadai ala mankibai rajulin yatufu bil bait. Pria yang keribu, yang keriting, yang matanya buta sebelah itu juga memegang pundaknya kedua pria, dikawal kedua pria. Fakultu man hada, lalu aku bertanya kepada orang-orang yang ada. Dia juga bertawaf mengelilingi Ka'bah. Siapa dia? Yang kedua ini, pria kedua ini siapa? Semua orang menjawab, huwal masihud dajjal. Itu Rasulullah SAW pernah mimpi seperti itu. Mimpi Nabi Isa dan mimpi Dajjal. Lalu diriwayatkan juga oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah an Ibni Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah SAW qala, Nabi itu pernah bercerita, katanya Abdullah bin Abbas. Ini masih misananya Rasulullah, adik sepupunya Rasulullah, juga anak yatim yang diangkat sebagai anak angkatnya Rasulullah. Ibnu Abbas bercerita Rasul itu pernah ngomong seperti ini, ad-dajjal a'war, dajjal itu buta sebelah matanya, ja'dun rambutnya keriting keribu, hijanun dan blasteran berayah Arab, beribu budak. Monggo Pak. Salam ngapunten. Monggo mriki winara. Kali sinten? Kali apa? Ad-dajjal a'war ja'dun hijanun akmar ka'anna ra'sahu husnatu sajarin. Jadi dajjal, katanya Ibnu Abbas, Kanjeng Nabi itu pernah cerita kepada saya. Dajjal itu matanya buta sebelah, ja'dun rambutnya keribu keriting. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu tadi apa? Rambutnya berombak, tidak keriting, tidak lurus. Kalau dajjal itu rambutnya keribu keriting, maul-maul. Hijanun, dia blasteran, berbapak Arab, beribu budak, blasteran. Akmaru, berwajah putih kehijauan, wajahnya itu putih kehijauan, jadi gelap berarti ya, hijau. Sampean bayangkan wis, kayak film-film robot, Dragon Ball, Superman ya. Kulitnya itu berwajah putih kehijauan, ka'anna ra'sahu husnatu sajarin, seolah-olah kepalanya kayak tangkai pepohonan. Kepalanya itu kayak tangkai pepohonan ya. Ya apa tangkai? Bertanduk ya. Asbahun nas bi Abdul Uzza bin Qattan al-Khuzai. Dia mirip dengan manusia yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang bernama Abdul Uzza bin Qattan al-Khuzai. Fa imma ahlakal hulak fa innahu a'war. Hanya saja dia itu akan membinasakan orang-orang yang hendak dia binasakan. Dia manusia berbuta sebelah matanya. Wa anallahu laisa bi'awar. Kalau dia ngaku Tuhan, ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian Allah tidak buta sebelah matanya. Allah tidak picek sisi. A'war itu dalam bahasa Arab picek sisi. Jadi ada yang bilang mata kirinya yang buta, ada yang bilang mata kanannya. Jadi kalau memang mata kirinya yang buta, maka mata kirinya ini meleleh sampai ke pipi gini. Kalau mata kanannya melotot kayak mau keluar, yang warnanya kayak apa tadi itu, kayak satu biji buah anggur. Nah, sehingga disebut dajjal, orang yang bermata satu. Kalau memang mata kanannya yang buta, maka ini meleleh ke sini, terus yang kiri ini melotot kayak mau keluar gitu. Jadi ada dua versi. Intinya kesimpulannya dajjal itu buta satu matanya, yang bisa lihat cuma satu. Di sini juga dijelaskan Abu Daud at-Toyalisi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi pernah cerita, katanya sahabat Abu Hurairah. Kalau tadi sahabat Ibnu Abbas. Amma masih dolalah. Dajjal yang bisa menyeluruh ke seluruh bumi, bisa menjelajah seluruh bumi itu, dia membawa kesesatan. Fa innahu a'warul ain, matanya buta sebelah, ajlal jabha, dahinya ini terang, aridul leher tenggorokannya itu lebar. Ini
dayunya terang, tapi lehernya ini leher pas tenggorokan itu manhar, aridul manhar, lehernya lebar. Manhar itu berarti leher sini, bukan leher belakang, sininya itu kayak ngepang, serem berarti. Fihin difaun, dia kalau berjalan cepat, ceret itu bisa ngilang. Fihin difaun, mislu Qatan bin Abdul Uzza, mirip sekali wajah dia kayak Abdul Uzza bin Qatan, mirip Ibnu Qatan. Faqala lahu rajul, lalu ada sahabat Nabi yang bertanya, ayadurru bi ya Rasulullah shibhu, apakah dengan kemiripan dia Ibnu Qatan dengan Dajjal itu sangat berbahaya kepada kita, kepada saya? Lalu Nabi bilang, lah, tidak bahaya, anta muslim wa huwa kafir. Kalau dia itu Islam, kalau Dajjal kan kafir, ya tidak bahaya, tidak masalah, meskipun wajahnya saja yang mirip. Nanti rambutnya itu keribu, keriting, wajahnya serem, lehernya lebar, tidak masalah meskipun mirip. Tapi sini tidak ada yang mirip ya. Ganteng semua, very ganteng lah. Naudzubillah min dzalik ya. Kharaja, ini terakhir, hadis yang terakhir. Kharaja an Abi Ubay bin Ka'ab qala zakarat dajjala indan nabi, dzukirat dajjalu indan nabi sallallahu alaihi wasallam, au qala zakaran nabi sallallahu alaihi wasallam dajjala faqala, Nabi pernah bercerita menyebutkan ciri-ciri dajjal, ihda ainaihi, salah satu dari kedua matanya ka'anna zujajatun khadra, seolah-olah seperti cermin, seperti kaca yang berwarna hijau. Salah satu kedua matanya itu seperti kaca yang berwarna hijau, berarti kinclong ya, mengkilau gitu. Wa ta'awwad billah min adzabil qabri, lalu Nabi berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Besok itu di Madinah sebelum Dajjal keluar. Kalau keterangan di kitab ini belakang, ini masih dapat kita masih dapat berapa bab ini? Bab keempat ini. Di belakang itu nanti ada kisah. Besok ketika Dajjal mau keluar, 3 tahun bumi ini krisis moneter, kelaparan dan kehausan. Tahun pertama langit hanya menghujani, air hujannya sepertiga. Bumi tumbuh-tumbuhan juga sepertiga. Sepertiga bumi yang ada tumbuh-tumbuhannya. Langit juga menghujani sepertiga. Itu tahun pertama. Tahun kedua 2/3. Langit hujan itu 2/3 selama 1 tahun. Di tahun yang kedua, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi kan luas, itu cuma 2/3-nya saja. Tahun ketiga 100%. Selama 1 tahun langit tidak hujan sama sekali, dan semua isinya bumi tidak ada tumbuh-tumbuhan, satu tumbuh-tumbuhan pun. Dari situ mereka banyak kehausan dan kelaparan, manusia makan manusia. Di saat itu pula Allah datangkan Dajjal. Dia membawa segunung daging dan segunung roti, membawa sungai air dan sungai api, untuk ngiming-ngimingi orang yang imannya lemah. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah. Makanya di antara bentengnya orang yang ketika Allah takdir ketemu Dajjal tapi dia ahli baca surat Kahfi hari Jumat, insya Allah selamat. Atau dia hafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi, insya Allah aman. Makanya kalau yang 1 surat kita baca setiap Jumat, malam Jumatnya atau pagi atau siangnya. Yang untuk harian kita baca 10 ayat pertamanya saja. Kalau sering dibaca insya Allah aman. Ketika Dajjal datang, meskipun dia tidak ahli baca Kahfi dari Jumat, tapi dia hafal 10 ayat pertama. Dajjal datang, lalu kita bacain 10 ayat pertama dari surat Kahfi, dia tidak akan lama mendekat kita, dia kepanasan pergi sendiri. Kalau pergi menghilang sekilat. Jadi ngiming-ngimingi, akui saya Tuhanmu, ini saya bawa roti. Kan namanya orang kelaparan, kehausan, dibawahi air, sungai api sama sungai air.
rata-rata orang yang imannya lemah akan milih sungai air. Karena apa? Sebenarnya air ini nerakanya Dajjal. Surganya Dajjal adalah neraka. Nerakanya Dajjal sebenarnya surga. Jadi sungai api yang dibawa oleh Dajjal itu kalau didatangi setelah diminum, makanya caranya minum itu pejamkan mata, tundukkan kepala, fayashrab, lalu minumlah. Maka kamu akan merasakan sungai apinya Dajjal itu sebenarnya air yang sangat dingin. Makanya tadi di awal pertemuan, surganya Dajjal sebenarnya neraka, nerakanya Dajjal sebenarnya surga. Seperti itu ya. Makanya doa aman dari fitnah Dajjal ini sunat dibaca setiap selesai baca tahiyat akhir sebelum salam. Bahkan di kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, makruh orang sholat tidak baca doa itu. Mari kita baca bersama-sama lagi biar hafal. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa kubur. Wa min azabil qabri. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnahnya masihid dajjal. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Kita semua, keluarga kita, makanya saya pakai inna tadi, maksud saya kami itu, sampai niati kami, saya, kami semua orang yang sholat bersama jamaah itu, laki perempuan, kami anak saya, kami istri saya, kami keluarga saya, kerabat saya, kami sahabat saya, dan kami seluruh umat Rasulullah. Jangan ini doanya, doa untuk diri sendiri, khawatir istri kita, anak kita ya tidak baca doa itu. Hati niat doanya diganti ini, inna, jangan ini. Kita niati mendoakan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita semua, keluarga dan kerabat kita dijaga oleh Allah, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin. Dikumpulkan di surganya Allah. Dan semisal kita ditakdir hidup di zaman itu, semoga kita dan anak cucu kita dan semua kerabat sahabat kita menjadi pengikutnya Nabi Isa Al-Masih dan pengikutnya Imam Mahdi Al-Muntadhar. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadi niyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jain nabil mustafa wal mujadaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bifadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.